Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurhaliza, NIM 11910824020 dari kelas 6 DPGMI. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Aramuddin, MPD. Langkah-langkah dalam merumuskan tujuan pembelajaran yaitu merumuskan indikator pembelajaran. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup kognitif atau pengetahuan, sikap atau afektif, dan keterampilan psikomotor. Merumuskan tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan indikator. Rumusan tujuan pembelajaran harus mencakup dalam 3 dimensi penting, yaitu yang pertama, dimensi sikap. Tujuan pembelajaran dengan dimensi sikap berkaitan dengan pengembangan aspek perilaku yang mencerminkan sikap keimanan, akhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Yang kedua, dimensi pengetahuan. Tujuan pembelajaran dengan dimensi pengetahuan berkaitan dengan pengembangan aspek pengetahuan dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu dimensi keterampilan. Tujuan pembelajaran dengan dimensi keterampilan ini berkaitan dengan pengembangan aspek ranah abstrak dan konkret. Langkah-langkah dalam pengembangan materi IPS yaitu mengidentifikasi berbagai aspek yang terkandung dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai, dan juga mengidentifikasi jenis materi pembelajaran. Hal ini merupakan implikasi dari keberagaman materi pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, menentukan pilihan terhadap alternatif materi pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang selanjutnya, menentukan sumber dan media pendukung terhadap keberhasilan penyampaian materi dalam proses pembelajaran. Melakukan analisis kompetensi dasar yang telah disusun oleh BSNP, mendaftar materi-materi pokok, dan membuat deskripsi materi. Pengembangan materi IPS harus disesuaikan dengan prinsip anak didik dan lingkungan. Aspek anak didik yang perlu dipertimbangkan antara lain tingkat perkembangan intelektualnya yang dapat dilihat dari umur atau jenjang pendidikan yang ditempuh. Tingkat perkembangan berpikir, anak mengikuti pola induktif. Anak akan lebih mudah memperoleh masukan dari hal-hal individual atau khusus, kemudian ditarik ke yang lebih umum. Dalam pemilihan dan penentuan jenis media, yaitu yang pertama, kita harus menentukan apakah pesan yang akan kita sampaikan melalui media tersebut hanya sekedar informasi umum atau hiburan. Jika hanya sekedar informasi umum, akan diabaikan karena prosedur yang dikembangkan khusus untuk pemilihan media yang bersifat atau untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua, menentukan apakah media ini dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar atau peraga. Jika sekedar alat peraga, proses juga dihentikan atau kita abaikan. Yang selanjutnya, menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, afektif, atau psikomotor. Selanjutnya, menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biayanya. Melihat kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan atau masih ada alternatif jenis media lain yang lebih tepat merencanakan pengembangan dan memproduksi media. Proses pengembangan media pembelajaran IPS yaitu yang pertama, menguji cobakan bahan dan media pembelajaran IPS dengan pemakaian materi pelajaran secara ringkas dan lebih sederhana.
Sebelum membuat bahan dan media, guru meringkas secara sederhana materi yang akan dibahas dalam pembelajaran. Setelah itu, guru menguji cobakan bahan dan media dalam pembelajaran sesuai dengan ringkasan yang lebih sederhana. Yang kedua, menilai keputusan dan asumsi yang telah dibuat ketika pengembangan tujuan dan isi pelajaran, serta memilih media untuk tujuan pelajaran itu ketika mengembangkan tujuan dan isi pelajaran. Hendaknya menilai keputusan yang sudah diambil seperti sesuai apa tidaknya. Setelah itu, jika tujuan pembelajaran sudah ditentukan, langsung memilih media apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, membuat keputusan yang tepat bahwa pembelajaran telah memperlihatkan hasil belajar yang diinginkan dan mempunyai bukti tentang keberhasilan sebuah pembelajaran setelah kita melakukan kegiatan tersebut. Pertama, guru bisa menjalin hubungan baik dengan siswa. Guru bisa bersikap empati pada peserta didik. Hubungan baik itu akan menjalin rasa kedekatan antara peserta didik dengan pendidik. Hal ini akan memberikan rasa nyaman, tidak takut pada pendidik. Kenyamanan itulah yang akan melahirkan rasa percaya diri pada peserta didik. Kepercayaan diri akan melahirkan sifat kemandirian dan keberanian. Keberanian akan memberi motivasi, diantaranya berani bertanya, berani mengemukakan pendapat, bahkan berani menyampaikan ide. Yang kedua, buatlah suasana kelas yang menyenangkan dengan metode dan strategi yang menarik dalam pembelajaran. Yang ketiga, penataan tempat duduk. Penataan tempat duduk adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengelola kelas, karena pengelolaan kelas yang efektif akan menentukan hasil pembelajaran yang dicapai. Dengan penataan tempat duduk yang baik, maka diharapkan akan menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Keempat, dengan media pembelajaran. Kelas yang menyenangkan akan menghadirkan inovasi dalam proses pembelajaran. Antara lain, dengan menggunakan media pembelajaran, pendidik akan menggunakan media pembelajaran tersebut sebagai alat bantunya, yang diharapkan mempermudah proses pembelajaran di kelas. Dengan guru membawa media pembelajaran yang menarik, sehingga siswa menjadi semangat dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan adanya media ini, siswa memperoleh pesan dan informasi yang diberikan oleh guru, sehingga materi pembelajaran dapat lebih meningkat dan membentuk pengetahuan bagi siswa. Sebelum memulai pembelajaran, guru bisa memberikan waktu sekitar beberapa menit agar siswa bisa menyelesaikan kegiatan atau mainannya yang tidak ada berhubungan dengan materi pembelajaran dan menyuruh mereka untuk menyimpannya di dalam tas. Lalu minta mereka menyiapkan buku pelajaran. Jika siswa masih bermain ketika proses pembelajaran berlangsung, guru bisa juga menggunakan metode pembelajaran, yaitu belajar sambil bermain. Contohnya, mengajarkan Pancasila. Dengan cara siswa diminta menggambarkan lambang Pancasila, menjodohkan sila dengan lambangnya, dan juga mengajak siswa bersama-sama menghitung berapa bulu yang ada pada sayap burung Garuda. Ketika siswa bertengkar saat pembelajaran berlangsung, tanyakan alasan siswa mengapa ia melakukan tindakan tersebut. Pastikan melihatnya dari sudut pandang anak, bahwa anak-anak maupun orang dewasa tidak akan melakukan tindakan kejahatan ataupun agresif tanpa adanya alasan. Juga guru memberi pemahaman, bukan kemarahan. Setelah menerima perasaan anak dan emosinya mereda, lanjutkan dengan memberi pemahaman bahwa itu merupakan tindakan yang tidak baik. Guru bisa mengatakannya dengan lembut, bukan dengan amarah. Semisal siswa menjambak rambut temannya karena merebutkan mainan. Guru dapat memberitahu anak bahwa permasalahan itu dapat diselesaikan dengan cara bicara dengan baik-baik tanpa adanya kekerasan. Dan juga guru bisa memisahkan tempat duduk siswa yang selalu bertengkar, meletakkannya di sudut pojok kiri dan yang satu diletakkan di pojok kanan.
Baiklah, sekian dari jawaban saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.